Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnur Jannah dari kelas 12 MIA 2 SMA Plus Budi Utomo Makassar. Kali ini kita akan membahas tentang desintegrasi bangsa. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang disintegrasi bangsa. Apakah itu disintegrasi bangsa? Disintegrasi bangsa adalah perpecahan atau konflik pada suatu bangsa atau negara. Disintegrasi bangsa terbagi menjadi 3 konflik. Yang pertama, konflik ideologi, yang kedua konflik ketentaraan, dan yang ketiga adalah konflik kenegaraan atau sistem pemerintahan. Konflik ideologi diantaranya yang pertama adalah PKI Madiun, yang kedua G30 SPKI, dan yang ketiga adalah DITII. PKI Madiun terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang pemberontakannya dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Musso. Dan akhirnya PKI Madiun bisa teratasi karena tertangkapnya Amir Syarifuddin dan ditembak matinya Musso. Dan selanjutnya yang kedua yaitu Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau yang lebih disingkat dengan DITII yang terjadi pada tahun 1948. DITII sendiri berasal dari beberapa wilayah. Yang pertama dari daerah Aceh, yang kedua Jawa Barat, yang ketiga Jawa Tengah, yang keempat Sulawesi Selatan, dan yang kelima adalah Kalimantan Selatan. DITII Jawa Barat sendiri dipimpin oleh seorang yang bernama Kartosuwiryo. Namun pada tahun 1962 berhasil dibasmi dengan diturunkannya tentara Siliwangi untuk menghempas atau menumpas mereka dengan taktik pagar besi. Dan DITII yang terjadi di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fattah namun berhasil dilumpuhkan pada tahun 1991 dengan ditangkapnya Amir Fattah. Pemberontakan DITII selanjutnya terjadi di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar. Namun pemberontakan ini terlumpuhkan karena ditembak matinya Kahar Muzakar pada tahun 1963. Pemberontakan selanjutnya terjadi di Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. Namun pemberontakan ini berakhir di tahun yang sama, yaitu tahun 1963 dengan cara ditembak matinya Ibnu Hajar. Pemberontakan selanjutnya terjadi di Aceh, yang mana dipimpin oleh Daud Bereh. Pemberontakan berakhir pada tahun 1959 dengan dijadikannya Aceh sebagai provinsi tersendiri, dan sedangkan Daud Bereh diampuni oleh pemerintah. Pemberontakan selanjutnya adalah G30 SPKI yang dipimpin oleh DN Aidit dan M. Halukman. Mereka merupakan sisa anggota dari pemberontakan Madiun yang berhasil kabur. Konflik yang kedua berkaitan dengan konflik ketentaraan. Yang pertama yaitu APRAH yang dipimpin oleh Raymond Westerling pada tahun 1949. Westerling memulai pemberontakan pada tahun 1950 yang dibantu dengan Sultan Hamid II. Namun pemberontakan ini berakhir setelah Westerling kabur ke Belanda dan ditangkapnya Sultan Hamid II. Yang kedua yaitu pemberontakan Adi Aziz yang terjadi pada tahun 1950 yang terjadi di Sulawesi Selatan. Selanjutnya atau yang ketiga yaitu RMS yang dipimpin oleh Simokil. Namun pemberontakan ini berhasil diruntuhkan pada tahun 1963. Konflik yang ketiga yaitu konflik kenegaraan atau sistem pemerintahan. Konflik ini dilakukan oleh PRRI atau Permesta, yang mana tentara angkatan darat dari Sulawesi dan Sumatera tidak merasa adanya keadilan dari tentara angkatan darat dari Jawa.
Kemudian mereka membentuk dewan-dewan dari perwakilan masing-masing daerah. Namun pada tahun 1958, tepatnya tanggal 15 Februari 1958, Ahmad Hussein menyatukan dewan-dewan tersebut dan menjadi pemimpin di PRRI. Kabar itu didengar oleh tentara angkatan darat yang berasal dari Sulawesi, dan mereka membentuk dewan sendiri, yaitu Permesta, dan mereka mendukung pemberontakan PRRI. Namun pemberontakan itu berhasil dilumpuhkan pada tahun yang sama dengan mendatangkan Ahmad Yani. Sekian dari pembahasan saya tentang desintegrasi bangsa. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.